Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman tentang gimana rasanya ada di rantauan untuk bagian TKI yang terutama yang ada di Malaysia. Gimana coronanya, masih berlanjut apa enggak di sana? Semoga tetap baik-baik saja dan semoga yang kerja dikasih kesehatan dan semoga rezeki tambah lancar. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya akan cerita tentang pengalaman saya yang ada di TKI sebagai warga Indonesia yang kerja di Malaysia terutama. Di sini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya gimana hidup di luar negara, terutama jadi TKI yang ada di Malaysia. Soalnya di sini teman-teman banyak yang ingin sekali pergi ke sini itu gara-gara melihat hidupnya mereka itu kayak nyaman, kayak gaji itu kayak besar besar gitu, terus dan apa ya, hidup di sana itu kayaknya enak gitu. Dan di sini saya akan apa ya, di sini akan ceritakan tentang pengalaman saya secara tuntas agar mereka itu tidak tertipu dengan pandangan dari orang-orang yang sedang merantau di Malaysia. Oke, langsung saja. Gini, yang pertama itu tentang pekerjaan. Di sini banyak orang yang tertarik tentang pekerjaannya kayak gimana. Soalnya apa ya, dilihat dari orang rumah yang terutama di Indonesia itu, banyak orang yang bilang oh di sana enak, kerjaan banyak gak ada habisnya, terus meskipun hari libur itu selalu ada kerjaan gitu. Ya memang betul, di sini itu masalah kerjaan proyek terutama yang saya kerjakan itu proyek memang banyak, nggak ada habisnya, jadi terus-terusan. Dan apalagi yang dikerjakan bagi orang warga TKI itu proyeknya besar-besar, jadi dalam waktu, jadi mengerjakan proyek konstruksinya itu apa ya, dalam waktu yang lama, bertahun-tahun juga, ada yang sampai 4 tahun, ada yang sampai 5 tahun ke atas. Itu banyak banget gitu. Bahkan pun yang proyek kecil-kecil pun ya bisa lama gitu, lama juga gitu. Masalahnya kan, anggap di sini tuh kalau di orang Indonesia itu buat perumahan, tapi di sini tuh kalau buat perumahan itu banyak unit gitu, makanya bisa lama juga. Dan disitulah orang-orang Indonesia itu makanya terus bekerja dan menghasilkan banyak uang ya itu. Tapi di sisi lain, dalam pekerjaan sebanyak itu ada juga yang namanya resikonya gimana, apa ya, kadang orang orang yang kerja itu berpikiran kalau saya gak kerja gaji saya sedikit. Memang di sisi lain itu berpendapatan sih, berpikiran seperti itu, tapi di sisi lain kadang ada keganjalan yang tidak diinginkan bagi orang-orang yang sistem pekerja kayak saya gitu. Kalau memang bosnya bagus ya alhamdulillah bisa kita digaji gitu. Kadang tapi masalahnya gini kawan, apa ya, di sini tuh nggak taunya tuh tempat agennya itu kayak gimana, terus kantornya saya sendiri tuh kayak gimana, jadi tempat bosnya saya sendiri tuh juga nggak tahu. Jadi apa ya, apa yang kita suruh sama atasan ya saya kerjakan gitu. Tapi kalau masalahnya bosnya lari, lah itu yang tanggung resikonya kalian kawan. Kadang ada bos di sini tuh, ada bos yang licik,
dan dia tuh tidak mau tidak mau menggaji karyawannya. Gak tahu kenapa kok punya berpikiran kayak gitu, saya juga gak tahu. Tapi di sisi lain itu ada banyak malah gitu. Makanya jangan dianggap di sini itu pekerjaan banyak terus uang yang kita dapat banyak juga gitu. Itu tidak menjamin, gak ada jaminan kayak gitu juga. Soalnya di sini teman-teman itu tanggapannya, wah enak kerja di sana, yang ini, yang itu, yang ini, dan itu. Jadi semua saya akan jelaskan biar teman-teman itu tidak tidak kecewa. Soalnya sebelumnya saya kesini itu orang-orang yang pernah ngerantau di sini itu nggak ada yang cerita itu tentang ketidaknyamannya tuh kayak gimana, itu banyak sekali. Jadi yang diceritakan itu kenyamanannya. Jadi begitu saya masuk ke sini, saya langsung kaget. Jadi kagetnya itu masalah perekonomian apa segala macam, tentang program kerjanya itu kayak gimana itu kurang masuk sama saya gitu. Jadi adalah keganjalan yang bikin saya tidak nyaman itu. Makanya saya ingin berbagi cerita biar teman-teman itu nggak gegabah untuk mau kesini gitu. Terus yang kedua itu banyak orang yang bilang tentang perekonomiannya tuh enak, dan saya jawab memang enak. Terus apa yang kita inginkan tuh bisa dibeli. Jadi masalah ekonomi di sini nyaman, bisa dikatakan oke lah, masuk gitu. Jadi gitu. Terus masalah gajian, nah ini yang paling ditunggu-tunggu teman-teman. Soalnya dipandang orang-orang di rumah itu gaji saya tuh banyak, besar. Padahal di sisi lain saya bilang enggak, kan ada perjanjian ini buku saya ini, lokasi pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Surabaya. Dan kebetulan saya itu disekolahkan waktu di Surabaya waktu itu untuk ngurusin paspor, permit, visa. Soalnya saya kan orangnya kan lengkap. Di sini tuh bukan kosongan gitu. Jadi gini contohnya, di sini kan gaji saya kan awalnya itu kan 50 tiap hari, pulang dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu gajinya 50. Terus itu setiap gaji itu ada potongan untuk bayar permit yang dinamakan devisa itu. Itu tiap bulannya itu 300 ringgit, dan kalau dirupiahkan itu 1 juta lah, 1 jutaan gitu. Dan itu harus bayar wajib setiap bulan. Dan kita itu tidak tahu berapa uang yang dikeluarkan untuk membayar visa tersebut gitu. Soalnya di sana itu nggak dikasih tahu, jadi seolah-olah menutupi. Nah, makanya saya langsung kagetnya itu kayak gitu. Jadi saya pikir selama 1 tahun itu bayar potongannya itu lunas kan 300 kali 12 kan 3.600. Tak kira segitu. Kalau jadi pikiran saya itu daripada saya dipotong tiap bulan, jadi saya mending bayar langsung gitu. Jadi bayar berapa 1.000 kah gitu. Jadi 3 bulan kan sudah lunas. Saya pikirku ya kayak gitu. Ternyata bukan gitu. Jadi saya kaget, berapa yang harus dikeluarkan. Makanya ternyata lebih dari itu.
Jadi saya tuh mau kabur yang masih takut, mau apa ya, mau pulang pun juga gak boleh gitu. Jadi bingung. Ini namanya juga harus apa ya, namanya juga gak sesuai dengan apa yang kita diomongin waktu sekolah di Surabaya itu. Makanya rasa rasa ingin kabur tuh selalu ada gitu kan. Di sisi lain kan apa ya, gaji kan kecil, jadi nggak cukup gitu, banyak yang nggak tidak cukup. Nah, makanya banyak orang yang keluar lari gitu, soalnya potongannya itu yang bikin kurang enak gitu, mahal mahal sekali kawan. Kalau dirupiahkan tuh lebih dari berapa ya, kurang dari 30-an, kalau 30 jutaan kalau dihitung itu. Ya gitu aja. Jadi kalau mau kesini itu harus pikir-pikir terlebih dahulu lah, jangan sampai kejadian itu terulang kembali. Cukup saya aja yang tahu gitu. Jadi saya kasihan sama teman-teman yang tergiur gara-gara gajinya besar di sini. Dan di sini saya akan sharing berbagai pengalaman saya sendiri. Gak tahu kalau di tempat lainnya, gak, saya kurang paham juga. Dan sini saya juga masih baru juga, baru jadi TKI. Dan kebetulan di sini juga zona corona. Zona corona ini paling susah kawan. Sudah tidak kerja tapi bayar permitnya tuh masih harus wajib bayar gitu. Jadi kan mau bayar kayak gimana kalau nggak ada kerjaan. Kalau nggak kerja nggak ada gajian. Jadi pikir-pikir dulu lah sebelum kita berangkat. Kalau ada yang masih yang belum paham, tolong komentar ya. Jadi saya insya Allah apa keluhannya saya akan jawab sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Itu aja. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih setelah menonton. Semoga bermanfaat. Semangat untuk lelaki yang pejuang nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.